Iki wis iso iki. Wis iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Ansor, Banser, jalur Ansor khususnya pengurus anak cabang Ansor Setu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini perdana kita melakukan kegiatan yang insya Allah penuh dengan keberkahan, yakni ngaji bareng. Saya nggak tahu konsepnya ini, pokoknya malam ini kita ngaji mulai aja udah. Nanti habis ini baru kita bahas lah. Yang penting harus diawali dulu. Yang namanya kebaikan itu ya harus diawali. Karena kalau nanti nunggu harus dirumuskan rapat dulu, nanti nggak selesai malah kakean rapat, kebanyakan rapat nggak ada actionnya, nggak mulai. Makanya malam ini kita mulai. Sebenarnya pembicaraan ini sudah beberapa hari yang lalu saya sama Gus Hasan. Saya bikin pengajian, kata Gus Hasan sudah ada setiap malam Selasa katanya. Kitabnya Fathul Qorib. Terus beliau nawarin saya kalau mau ngaji apa. Ya, baru tadi sore ding nanya mau ngaji apa Gus. Apa saya juga bingung ngaji apa ya gitu kan. Ya wis lah, Tangkihul Qaul aja. Biar semangat beramal kan seperti itu. Itu kan fadilul amal di dalamnya. Jadi malam ini kita ngaji Tangkihul Qaul, cuman mohon maaf sebelumnya nggak bisa lama. Ini perdana nggak bisa lama, bukan karena memang ada apa-apa. Cuman malam ini saya mau ada video call sama anak saya. Jadi udah 4 bulan nggak ketemu, nggak nengokin. Malam ini jadwalnya video call jam 9-an. Karena jam 9-an itu kan masih nggak jelas. Jam 9 jam berapa? Nanti selesai jam 9 aja udah. Yang penting mukadimah kita mulai, minggu depan kita bisa full. Ya kan seperti itu, ngaji bisa lebih lama lagi. Masih setidaknya malam ini kita bisa mulai ngaji bersama-sama. Yang nggak tahu nanti sampai dapat berapa banyak. Karena biasanya kalau saya ngaji dikit-dikit yang dibaca, yang banyak ceritanya, ngobrolnya. Ya nggak apa-apa. Intinya kan kita tabarukan aja. Jadi yang kita kaji malam ini, nanti setelah ini Gus Hasan jatahnya beliau ngaji Fathul Qoribnya. Tangkihul Qaul ini kitab merupakan karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Guru ulama-ulama Nusantara, ya, kiai-kiai kita, guru-guru kita pasti banyak mengkaji karya-karya beliau. Dan Tangkihul Qaul ini merupakan syarah atau penjelas dari kitab Lubabul Hadis karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Nih, Syekh Jalaluddin As-Suyuti juga merupakan orang yang luar biasa. Ulama yang juga karya-karyanya banyak dikaji oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita, baik di madrasah, majelis ta'lim, terutama sekali di pesantren-pesantren. Kitabnya banyak sekali Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini. Ya kalau Syekh Nawawi kan juga banyak kitabnya, ya mungkin lebih populer karena memang lebih dekat secara kultural dengan kita karena sama-sama orang Indonesia. Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini yang paling terkenal kitabnya tentu saja, yang paling fenomenal ya, bukan terkenal semuanya terkenal, yang paling fenomenal ya tentu saja Tafsir Jalalain yang beliau karang bersama Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Syekh Al-Mahalli, kemudian Syekh Jalaluddin As-Suyuti sama-sama mengarang kitab Tafsir Jalalain. Selain itu karyanya banyak. Kan ada dalam kitabnya beliau sendiri itu dikatakan karya-karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu berjumlah kurang lebih 300 buah karya. Itu kan luar biasa. Ada yang mengatakan 600, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 415, ya macam-macam pendapat orang. Tapi andai kan kita ambil angka yang paling kecil saja, 300 karya itu kan sudah luar biasa. Lah kita ini sampai umur sekian ini sudah menghasilkan berapa karya? Sudah menghatamkan berapa kitab? Ya kalau gaplean hatam tiap malam mungkin bisa. Tapi kalau kitab ini susah. Bahkan Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini belum genap usia 20 tahun pun sudah dikasih ijazah
dikasih wewenang untuk berfatwa. Belum genap 20 tahun. Itu luar biasa. 8 tahun beliau sudah hafal Quran. Sampai 8 tahun Pancasila aja belum hafal kayaknya. Itu Pancasila yang cuma 5 silanya itu belum hafal. Syekh Al-Asyuti itu 8 sudah hafal Quran, kan luar biasa. Ya sama kayak Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i itu kan 9 tahun hafal Quran, kemudian 11 tahun 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal Al-Muwatta, ya segala macam itu kan juga memang ulama-ulama zaman dulu itu luar biasa seperti itu. Kadang-kadang saya juga heran. Itu kapasitas otaknya berapa giga atau berapa tera atau nggak tahu itu, kok bisa nyimpen ilmu segitu banyaknya dalam pikiran mereka. Nah, kita kan bingung, kebanyakan cicilan ya. Jadi apa namanya, otak kita ini terbatas ya, kebanyakan cicilan, kebanyakan mikir politik ya kan, nyalon ini nggak jadi, ini nggak jadi, jadinya kan pusing sendiri. Akhirnya ya udah terbatas kemampuan otak kita ini. Jadi kayaknya yang membatasi sebenarnya diri kita sendiri ya kan, kebanyakan keinginan. Apalagi maksiat juga jalan terus ya kan, apalagi seperti itu. Makanya Imam Syafi'i kan pernah berkata kepada gurunya Wadul, syakautu ilal waqi'i su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i ketika Wadul itu mengadu kepada gurunya, kok hafalan saya kok jelek, kata Imam Syafi'i. Ini sebenarnya saya lucu, ini maksudnya hafalan jelek itu apa? Padahal kita paham semua. Imam Syafi'i usia 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal Muwatta, kok masih mengatakan hafalan saya jelek. Ini maksudnya nyindir atau bagaimana, saya nggak tahu. Ya kan begitu. Dalam syairnya, syakautu ila waqi'i su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata gurunya, ya kalau kau pengen hafalan bagus ya tinggalkan maksiat. Fa akhbaru bi anna ilmu nurun fa nurullahi la yahdi lil 'asi. Kata gurunya, karena ilmunya Allah itu cahaya, dan cahaya tidak akan sampai kepada orang yang ahli maksiat. Ini Imam Syafi'i loh, kelasnya seperti itu aja masih disuruh ninggalin maksiat. Ini kayaknya bukan makom kita sih, memang berat ngikutin. Ya paling setidaknya itu ada benchmark buat kita, ada contoh yang dapat kita tiru. Karena Imam Syafi'i itu manusia, sama dengan kita, sama-sama makan, ya makan makanan pokok, meskipun beda kalau beliau karena tinggal di Mesir ya, makanya mungkin roti, kita ya makan beras, makan nasi, tapi kan sama-sama makan, sama-sama manusia. Artinya contoh itu mestinya ya bisa kita ikutin lah, meskipun berat ya paling bisa diikutin. Itu Imam Syafi'i, karena sama-sama manusia. Itu ulama-ulama zaman dulu, termasuk ya Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti ya, ini kitabnya Lubabul Hadis yang kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dari Tanara, Banten. Nah, kita coba mulai, tapi sebelum mulai mari kita berkirim hadiah Fatihah kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada para anbiya wal mursalin, syuhada sholihin, sahabat tabi'in, dan khususnya kepada Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga ilmu yang kita baca, yang kita kaji, yang kita mutolaah pada malam hari ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadiniyah wa fi kulli niyatin salihah. Ila hadrana Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada 'alaina barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Saya kalau ngaji pakai kacamata baca ini. Karena kalau enggak pakai saya enggak, ini gambarnya bukan, tulisannya kabur, burung. Ya tanda sudah tua ini sebenarnya. Tanda sudah tua. Ini kacamata juga bukan kacamata saya ini sebenarnya tuh. Ya dipakai pas ya wis lah, dipakai aja. Karena kalau pakai kacamata saya kelihatan tua. Ya sebenarnya agak males pakai kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahaditsan nabiyil mustafa fil ihtida'i mithlan nujum. Ini enaknya gimana ya? Saya artikan per kata kayak di pondok apa general saja kayaknya. Hah? Per kata tapi enggak bawa kitab itu. Per kata enggak bawa kitab ya apa iki? Terus nek nggo kitab kono ya per kata pas lah, nek enggak nggo kitab kan ya
Pegel dhewe aku jane iki. Oh iya, belum dikasih tahu ya, Cak. Enggak apa-apa. Berarti minggu depan bawa kitabnya. Tangkil Qaul. Kitab ngene kan tipis lah, murah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali puji. Ini alanya alil istighraq, artinya sekabehane. Karena alil nanti macam-macam, ada alil dhihni, ada alil istighraq, segala macam lah. Alhamdulillah, segala puji kita kagungane Gusti Allah alladzi ja'ala kang dadekake sapa Allah hadisan nabi ing pira-pira hadisan nabi al-mustafa kang terpilih. Jadi saya bacanya cepat tapi nanti saya jelaskan. Ya kan sampean juga nggo kitab kok. Saya alon-alonnya percuma. Lagian sih kalau wis meh jam 09.00 iki. Jane kuwi jane. Sebenarnya itu sebenarnya. Ya. An-nabi al-mustafa kang terpilih fil ihtida'in dalam nuduhake mislan nujumi in dalam nompo pituduh mislan nujumi kaya piro-piro bintang. Jadi ini kalimat pembuka. Ya pasti dalam pembuka ada bismillah, di atasnya kan ada bismillah, dalam kitabnya ada bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan sabda Nabi. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Fi riwayatin kullu amrin dibalin la yubda'u bil hamdalati fa huwa aqta. Maka pasti dalam kitab-kitab ada tulisan bismillah dan kemudian dilanjutkan alhamdulillah. Karena setiap kebaikan kata Rasulullah yang tidak diawali dengan bacaan bismillah ataupun basmalah maka aqta, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan sayang kita sudah berbuat kebaikan, beramal soleh, tapi ternyata tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti kita awali dalam segala sesuatunya bismillah. Apalagi kalau ceramah kan pasti ceramah itu bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu pas banget udah. Ada bismillahnya, ada hamdalahnya, ada sholawat kepada Nabi, seperti itu ya. Karena semuanya adalah perintah, ya bismillah perintah, sholawat, hamdalah perintah, sholawat juga perintah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita pun diperintahkan bersolawat. Maksud kita nggak mau bersolawat kan sombong sekali. Kita sebagai manusia kok tidak mau bersolawat sedangkan Allah dan para malaikat pun bersolawat. Wa syahadu lan naksani ingsun anstune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran wajib disembah iku maujud illallah Gusti Allah. Wa anna sayyidana wa anna Muhammad lan stune kanjeng Nabi Muhammad iku rasuluhu dadi utusane Allah alladzi a'tahu alladzi kang a'tahu kang aweh sapa Allahu ing nabi asrarul ulumi ing pira-pira rahasiane ilmu. Jadi Allah itu memberikan kepada Rasulullah asrarul ulum, tidak cuma sirrul ilmi, cuma asrarul ulum. Ya bedanya kalau asrar itu kan jamak dari sir, ulum juga jamak dari ilmu. Jadi yang diberikan Allah kepada Nabi itu rahasia yang sangat banyak atas beberapa ilmu, bahkan semua ilmu. Ya makanya rugi bagi kita kalau ada kesempatan untuk belajar mendapatkan ilmu kok kita tidak segera meraihnya, cepat-cepat meraihnya. Makanya saya pribadi terus terang kalau masalah ngaji ini ya cukup senang. Saya lebih senang ngaji gini daripada ceramah jane. Ceramah itu 1 jam bicara di panggung atau 1,5 jam di pajak. Saya sebenarnya agak kurang menikmati, sejujurnya seperti itu. Paling menikmatinya pas nerima amplopnya doang. Itu baru bisa menikmati. Tapi pas ngomong itu ya karena begini, saya kadang-kadang nggak pede kalau ceramah itu. Nggak pedenya kenapa? Kadang-kadang saya ngomong itu belum tentu apa yang saya omongkan saya jalani. Kita disuruh, wah ayo sedekah dengan ikhlas. Saya sendiri nggak sedekah kadang-kadang. Ya. Sholat malam yang rajin, saya sholat malamnya bolong-bolong. Kan ceramah kan mesti harus kayak gitu, mengajak orang untuk seperti itu. Sebenarnya kadang-kadang saya sendiri nggak melakukan apa yang saya omongkan, itu yang bikin saya nggak pede. Makanya kadang-kadang saya nggak begitu nyaman dengan ceramah itu. Yang mana mending lucu-lucuan aja kalau ceramah sih. Ya karena kalau ngomong serius takutnya balik ke saya kan repot. Tapi kalau ngaji kayak gini kan saya nggak punya beban, tinggal baca punya apa mualifnya kan seperti itu. Ya saya nggak ada beban harus seperti apa, tinggal baca doang. Ya. Makanya mending ngaji. Masuk di amplop ya apa-apa.
lebih nyaman saya. Intinya seperti itu sih, karena ya satu itu, yang kedua juga dengan mengaji seperti ini kita mutolaah kembali dan akan mendapatkan. Sampai pernah rasain nggak setiap kali mutolaah terhadap satu kitab tertentu, hatta kitab yang tipis lah, itu biasanya kita mendapatkan suatu ilmu baru. Setiap kali mutolaah nanti ada ilmu baru, mutolaah ada ilmu baru, seperti itu terus. Ya saya ngaji di hati Sibyan misalnya kan, waktu kecil kan, terus ngaji lagi nanti ada pemahaman baru lagi. Ya meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan teks yang ada pemahamannya, di luar konteks, tapi ya selalu ada ilmu-ilmu yang baru yang masuk. Sama dengan ngaji kitab Fathul Qorib misalnya. Mau ngaji berapa kali pun saya yakin akan mendapatkan suatu ilmu baru atau minimal pemahaman yang berbeda. Karena memang kalau gurunya beda ya sudut pandangnya pasti beda. Dan itu akan memperkaya hasanah keilmuan jenengan. Akan semakin banyak hasanahnya. Nah itu ya ilmu, itu semua datang dari Allah SWT. Makanya senang saya kalau ngaji kayak gini daripada ceramah ya, karena ngaji ya banyak ilmunya seperti ini. Nah ini Rasulullah dikarunia oleh Allah asrarul ulum, rahasia dari ilmu yang sangat banyak. Kita ya cukup lah ngaji, kadang-kadang kita ngaji nggak paham ya nggak apa-apa. Nanti insya Allah lama-lama juga akan ketemu sirnya ya, meskipun sedikit tapi lebih baik daripada tidak, dengan seperti itu. Wassalatu lan rahmat ta'zim, wassalamu lan keselamatan ala afdholi khalqihi ingatase luwih utama-utamane makhluki Allah, rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad al-mab'usi kang den utus bil mu'jizati kelawan mu'jizat. Sholawat dan salam senantiasa tercurah, kalau bahasa bebas yang seperti itu. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada paling mulia, paling utama-utamanya makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Siapa dia? Yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus dengan mukjizat. Jadi Nabi Muhammad itu diutus tidak tangan kosong, ada mukjizatnya, dan banyak sekali mukjizatnya Rasulullah. Terutama dan yang paling utama tentu saja adalah Al-Quranul Karim yang senantiasa kita baca. Salah satu keutamaan Al-Quran, kehebatan Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah, mukjizat yang lainnya sudah nggak ada. Mukjizat Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yunus sampai Nabi Isa, itu ketika diutus oleh Allah kan pasti membawa mukjizat. Ya macam-macam mukjizatnya dan hebat-hebat, mukjizatnya Rasul hebat-hebat, mukjizatnya Nabi itu hebat-hebat. Tapi seiring dengan wafatnya beliau, mukjizat itu pasti ikut hilang, pasti nggak ada. Nah inilah hebatnya mukjizatnya Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad sudah wafat, ya intaqala ila rafiqil a'la, kalau bahasanya Gus Bah seperti itu, sudah berjumpa dengan Allah, berpindah tempat saja untuk menjumpai Allah atau wafat. Tapi Al-Quran ini masih ada, bahkan sampai saat ini masih terjaga. Nah, ini luar biasanya Al-Quran. Maka sayang kalau jangan di rumah ada Al-Quran kok dianggurin Qurannya ya, karena ini mukjizat yang luar biasa. Dan Al-Quran nanti datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Ya kalau saya sih otomatis baca Quran Pak, karena ngajarin alif bata bocah-bocah kan setiap habis maghrib gitu kan, ngajarin anak-anak baca hafalin juz amma, ngajarin anak-anak baca Quran, ngajarin anak baca Iqra. Jadi meskipun tidak disadari, tidak diniati, otomatis saya baca ya, tapi kalau yang tidak punya aktivitas seperti itu ya hendaknya didawamkan dan dirutinkan untuk selalu membaca Al-Quran, karena itu mukjizat yang luar biasa yang insya Allah akan menjadi penolong kita ya, bahkan penolong tidak hanya di akhirat, di dunia pun menolong. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, kan seperti itu, dan menjadi penjelas atau pembeda terhadap yang batil dan yang hak, terhadap segala petunjuk-petunjuk Allah dan segala macam. Makanya dibaca Quran itu diresapi. Wa ala alihi, dan tetap ingatasi keluarga dengan Nabi, masabihid dalalati kang dadi lenterane pira-pira pituduh, washabihi lan sahabat dengan Nabi, anjumil hidayah dengan dadi bintange pira-pira petunjuk. Jadi ada Ali, ada ashab. Kalau keluarga itu ada dua pengertian. Ada keluarga secara biologis ya kan, yaitu zuriyahnya Rasul, meskipun ada yang tidak mengakui itu.
Kan itu versinya memang banyak. Jadi ya kalau kita sih meyakini, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya dzurriyyatur Rasul itu ya memang ada hingga saat ini. Yang kita kenal dengan Sayyid atau Syarif, bukan Habib. Ya Habib iya, tapi Habib itu derajat yang lebih tinggi sebenarnya. Tapi ya kalau dari turunannya Sayyidina Husain itu ya Sayyid, kalau dari Sayyidina Hasan itu Syarif. Nanti derajatnya naik lagi menjadi Habib. Jadi mestinya agak lucu kalau ada anak kecil udah dipanggil Habib, karena nggak pada makomnya, nggak pada tempatnya. Habib itu ya kalau sudah usianya sudah matang, ilmunya sudah mencukupi, sudah mumpuni, ya kan, sudah bijaksana dan segala macam, lah itu baru bolehlah dipanggil Habib. Sudah 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas boleh dipanggil Habib. Kalau masih muda, masih culun, apalagi masih preman, masih suka malakin kiai-kiai di pondok-pondok, kan datang keliling minta sarung, minta uang gitu. Ya jangan Habib dulu lah, Sayyid aja atau Syarif atau Y, ya kan. Kalau di Serbat panggilannya Ayib. Nah, Ayib. Seperti itu. Nah, kita meyakini itu ada, tapi memang ada sebagian saudara-saudara kita ya sesama umat Islam yang tidak meyakini bahwasanya dzurriyyah Rasul itu ada. Mereka menganggap ketika peristiwa Karbala semua sudah habis. Dibantai oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah. Hingga sudah tidak tersisa lagi keturunan Rasulullah. Ya itu urusan mereka lah. Kita sih tetap yakin bahwasanya keluarga Rasulullah ada. Nah, sedangkan sahabat itu dikatakan man laqiya nabi wa amana nabi wa mata bil iman. Sahabat Nabi adalah orang yang bertemu atau berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan iman. Jadi 3 syarat itu harus terpenuhi. Berjumpa Nabi, beriman, wafat dalam keadaan beriman pula. Karena ada orang yang berjumpa Nabi, beriman, wafat murtad, tidak membawa iman, kan ada. Ada sahabat kita yang ketika hijrah pertama kali ke Habasyah, ke negeri Ethiopia, ada salah seorang sahabat yang kemudian dia murtad, tidak balik karena terkepincut mungkin dengan perempuan yang ada di Habsyi sana. Jadi jangan dikira semua sahabat itu ya kemudian imannya tebal-tebal, buktinya memang ada yang murtad juga seperti itu. Jadi itu bukan sahabat namanya, karena sudah murtad. Atau ada yang beriman, mati pun dalam keadaan iman, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka dia bukan sahabat meskipun hidup sezaman dengan Rasulullah. Contohnya Uwais Al-Qarni. Beliau termasuk kategori tabi'in, karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi, dia hanya berjumpa dengan sahabat Nabi. Meskipun secara kurun, secara waktu, Uwais Al-Qarni itu hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi karena beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, maka Uwais Al-Qarni bukanlah disebut sebagai sahabat, tapi disebut sebagai tabi'in, karena dia hanya menjumpai sahabat. Jadi 3 syarat harus ada. Pertama berjumpa Rasulullah, beriman, kemudian mati pun iman. Kalau berjumpa dengan Rasulullah tidak beriman ya banyak. Ya. Musuh-musuh Rasulullah itu ya banyak yang tidak beriman meskipun berjumpa dengan Rasulullah. Setiap hari mendengar Rasulullah bersabda dan lain sebagainya. Amma ba'du fa hadza syarhi. Mengko ta ikhlas syarah ala Lubabil Hadisi ngatasi kitab Lubabul Hadis. Syarah ini adalah syarah dari kitab Lubabul Hadis li syaikhi, kedua syekh yang dimiliki oleh Syekh Al-Alamah yang banget alime, yang sangat alim, Al-Fahamah yang sangat banget pahami, rupane Jalaluddin, Imam Jalaluddin Ibnil Alamah yang menjadi anak laki-lakinya orang yang sangat alim, rupane Abi Bakr As-Suyuti dari negeri Suyut. Emang As-Suyut itu nama daerah di Mesir, As-Sayut, ya, As-Sayut. Taghammada muga-muga ngliputi hu ing Imam Jalaluddin As-Suyuti sapa Allah bi rahmati kelawan rahmati Allah, waskana hulan manggonake sapa Allah fasiha jannatihi ing luasnya ombone surgane Allah. Sama itu ngarne sapa ingsun hu ing hadzal kitab hadzal syarh tangkihul qauli ing aran tangkihul qaul al-hasisi kang al-hasis itu cepet. Al-hasis itu bisa dimaknai al-hasis itu serius, tidak main-main. Fi syarhi Lubabil Hadisi, dalam syarah, dalam penjelasan kitab Lubabul Hadis. Jadi kitab ini merupakan penjelas atau syarah dari kitab Lubabul Hadis
yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Fahamah Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan dinamakan syarah ini dengan nama Tanqihul Qaul, karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Wallaha lan ing Allah as'alu nyuwun sapa ingsun wallahu a'lam bissawab. Karena waktunya sudah jam 9. Jadi mohon maaf tidak bisa lama-lama. Kebetulan ada kegiatan yang harus dilakukan. Mau video callan sama bocah sama anak, udah kangen 4 bulan enggak ketemu ini. Takutnya bukan apa-apa, saya sampai rumah udah selesai video callnya bukannya apa-apa, takut dimarahin istri doang saya gitu. Ya kalau masalah bocah kangen ya kangen bisa ditahan lah. Dimarahin istri kan repot, ketemu tiap hari kita kan. Jadi harus ngalah sedikit ini. Malam ini kita cukupkan pertemuannya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran Gus Hasan. Break dulu. Yang penting wis mulai.